Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Pagi ini kita akan kembali beribadah walaupun kita masih melakukan ibadah ini secara online. Tapi kita percaya Tuhan akan selalu ada buat kita. Tuhan sudah memilih kita. Bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah memilih kita. Mari kita berdoa bersama saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memilih kami untuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Sekarang Tuhan, berilah kami kemampuan yang dari Engkau untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.
Segala pujian bagimu Tuhan, segala glory bagimu, segala syukur bagimu. Kau yang kami sembah, hanya Engkau. Segala pujian bagimu, segala syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, menyembahmu, mengiringmu Yesus, mengikutmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau mengiringmu, setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu Yesus sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Sembah bagimu, segala glory bagimu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang ditinggikan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan yang memelihara akan kehidupan kami, dan Tuhan menciptakan kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan yang sedemikian baik bagi kami semua. Pagi ini kami akan belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang menolong kami membuka pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dalam kami mempelajari akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diciptakan oleh Tuhan ya dengan suatu maksud tujuan, yaitu kita menjadi bejana kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menciptakan kita ya supaya kita menjadi orang-orang yang melayani Dia. Kenapa kita melayani Tuhan? Saya pernah katakan karena kita itu mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita berterima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya ajak kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena itu, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita melihat dari ayat ini, mari kita telaah. Ya. Yang pertama, dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Apa artinya diciptakan dalam Kristus Yesus? Kita percaya bahwa saudara dan saya semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi dikatakan juga bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus, itu mau menggambarkan, mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ditebus dari kuasa dosa dan maut, dan kita dipilih menjadi hamba-hamba kebenaran. Kita lahir baru, ya, kita mengalami yang namanya menjadi ciptaan yang baru. Itu artinya diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik di sini, kalau Tuhan yang mengatakan, berarti sesuai dengan pandangan Tuhan, sesuai dengan penilaian Tuhan, sesuai dengan standar Tuhan. Ya. Pekerjaan baik bukan yang menurut pandangan manusia. Ada mungkin pekerjaan yang baik menurut pandangan manusia, tapi belum tentu baik di dalam pemandangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, melakukan pekerjaan yang baik di dalam kacamatanya Allah, berarti itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dalam artian di sini berarti salah satunya adalah kita melayani Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan juga yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya bahwa Allah itu punya rencana, planning dalam kehidupan kita. Ya. Kita diciptakan bukan hanya untuk memenuhi bumi, bukan hanya untuk meneruskan keturunan dan selanjutnya. Tapi katakan bahwa Allah itu punya rencana dalam kehidupan kita. Ya. Dipersiapkan, Tuhan punya planning, rencana dalam hidup kita. Untuk Anda melakukan pekerjaan baik, melayani Tuhan. Ya. Dan apa yang akan saudara lakukan itu pun sebetulnya sudah ada di dalam planningnya Tuhan. Setiap orang berbeda. Punya karunia, talenta, ya, punya bakat dan lain sebagainya. Panggilannya juga berbeda-beda. Tapi itu semua sudah ada di dalam planningnya Allah. Ya. Dan katakan bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya artinya bahwa kita menghidupi panggilan Tuhan. Kita menghidupi ya apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Yang seperti itu artinya bahwa kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Nah, mungkin kita bertanya, apa artinya atau kriterianya seorang hamba yang setia?
Setia bukan hanya dalam artian kalau saya katakan yang penting mengiring Tuhan, tapi tidak melakukan apa-apa. Yang penting cuma saya percaya Tuhan, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Tidak. Ada kriteria hamba yang setia. Saja kita melihat ya di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25, kita hanya melihat beberapa ayat saja. Ya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kemudian kita maju di ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat yang sama kita juga lihat di dalam ayat yang ke-23. Dikatakan juga, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kalau kita melihat di sini, ya, perumpamaan ya tentang seorang tuan dan ketiga hambanya ini masuk dalam kategori ya khotbah tentang akhir zaman oleh Tuhan Yesus. Dan sebetulnya kalau kita sedikit membandingkan dengan perumpamaan sebelumnya tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, ya, dan tentang tuan dan hamba ini, hendak membicarakan satu hal yang sama, yaitu yang pertama konsepnya adalah di dalam konteks akhir zaman. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu ingin mempersiapkan orang-orang yang percaya supaya mereka benar-benar bertanggung jawab dalam kehidupan mereka, bertanggung jawab dalam panggilan mereka. Ya, mereka menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang pandai, hamba-hamba yang cerdas. Ya. Karena kalau mereka tidak setia, berarti mereka dikatakan tidak masuk di dalam kebahagiaan tuannya. Ya. Sama dengan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya. Mereka yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana ini dikatakan mereka bisa masuk di dalam pesta perjamuan tuannya. Tapi 5 gadis yang bodoh dikatakan mereka tidak bisa masuk. Konteksnya sebetulnya sama, yaitu bahwa Tuhan ingin di akhir zaman ini anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang menjadi hamba-hamba yang setia, yang bijaksana, yang tahu apa yang harus dilakukan supaya mereka boleh nanti kelak masuk di dalam kebahagiaan abadi. Nah, perhatikan bahwa ada beberapa kriteria yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, hamba yang setia adalah hamba yang bisa dipercaya. Katakan tadi di ayat yang ke-14, bahwa tuannya itu tidak bepergian dan mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Kata mempercayakan berarti tuannya ini menilai ketiga hambanya itu orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Kalau saudara misalnya, ya, katakanlah punya pembantu rumah tangga atau pelayan, ya, dan orang ini saudara pandang bisa dipercaya, maka ketika saudara mau bepergian pun, saudara bisa mempercayakan atau istilahnya bisa percaya ini rumah saya tinggal akan aman. Ya. Pembantu saya atau pelayan saya ini tidak akan aneh-aneh. Ya. Dia akan bisa dipercaya, tak tinggal rumah saya mau bepergian. Tapi beda kalau misal kita tahu, pembantu saya atau pelayan saya ini sukanya nyolong duit, nyolong harta benda. Maka saudara mau meninggalkan rumah, pasti saudara kan berpikir-pikir, bisa nggak ini dipercaya? Jangan-jangan saya tinggal pergi,
ya, harta benda saya dicuri. Nah, itu suatu gambaran, ya. Hamba yang setia itu hamba yang bisa dipercaya, ya. Bisa dipasrai tugas, diserai tugas, suatu tanggung jawab. Nah, tuannya ini pun juga dia mau bepergian, memberikan tugas, memberikan tanggung jawab kepada ketiga hambanya ini. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang satu 1 talenta. Artinya apa? Bahwa ketiganya ini sebetulnya orang yang sama-sama dinilai bertanggung jawab, bisa diberi tugas. Dalam kehidupan kita, Tuhan pun juga memberikan tugas, ya, memberikan panggilan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam masalah pelayanan di gereja, bukan hanya dalam masalah pelayanan kepada jemaat, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ya, ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Ya. Kamu tak pasrai ini, tak kasih tugas ini, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Sebagai contoh, Tuhan ingin memberikan kita tanggung jawab dalam masalah keuangan. Apakah kita bisa dipercaya? Atau jangan-jangan dalam hal keuangan kita tidak bisa dipercaya. Ya. Dalam artian ngutang nggak pernah bayar, ya, pinjam barang nilep-nilep terus. Artinya kita nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Dalam kehidupan kita, panggilan kita, mungkin kita bekerja, mungkin kita berumah tangga, apakah kita juga bisa bertanggung jawab, setia, ya, melakukan tugas kita dengan baik, melakukan panggilan kita dengan baik. Jadi di dalam hal ini kita pun menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, bukan hanya di dalam sekedar pelayanan di gereja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Apakah kita jujur? Hamba yang setia itu juga dinilai dari kejujurannya. Seolah kalau hanya mengiring, ya, ngikut aja sama tuannya, tapi nggak jujur, ya, sama aja. Penilaiannya kita nggak bisa menjadi itu hamba yang setia. Hamba yang setia juga dinilai dari kejujurannya, tanggung jawabnya. Dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Artinya apa di sini? Bahwa orang yang dapat dipercaya itu dia akan setia melakukan tugasnya, setia melakukan tanggung jawabnya. Dan semakin lama akan semakin dipercaya oleh tuannya sehingga dia menjadi istilahnya mendapatkan promosi. Mendapatkan promosi kalau di dalam pekerjaan, ya. Bahkan Tuhan pun bisa mempromosikan kita. Kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan mempromosikan kita, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-21 dan 23 tadi, di dalam Matius pasal 25, katakan, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Engkau setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya apa? Ada promosi Tuhan. Ya. Tuhan menilai, dalam hal yang kecil pun kamu setia. Dalam yang kecil kamu bertanggung jawab. Ya. Maka kamu akan diberi kenaikan jabatan atau suatu promosi diangkat oleh Tuhan, ya, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tetapi dikatakan juga dalam Amsal tadi, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya di sini bukan berarti kita tidak boleh jadi kaya, saudara, ya. Tapi konteksnya adalah orang yang ingin cepat kaya adalah melakukan segala cara, termasuk cara-cara yang curang, cara yang licik, ya. Entah mungkin nilep kanan kiri, menipu kanan kiri, ya. Mungkin memeras orang lain. Katakan karena hanya ingin cepat kaya, cepat menjadi kaya. Mungkin melalui cara-cara yang tidak benar, ya, berjudi, penipuan, ya, dan lain sebagainya. Katakan tidak akan luput dari hukuman. Jadi
orang yang setia, dia akan semakin lama mendapatkan banyak berkat. Ya. Karena dipercaya mendapatkan berkat. Ya. Dan berkatnya ini karena diperoleh dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara yang licik sekalipun, maka dikatakan tidak akan luput dari hukuman. Ya. Jadi yang pertama, hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Yang kedua, hamba yang setia adalah hamba yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya ketika kita mendapatkan tugas, ya, kita akan melaksanakan tugas itu sampai tuntas. Ya. Jangan hanya melaksanakan tugas setengah jalan. Jangan hanya melaksanakan tugas ya salah-salah. Tapi kalau orangnya bertanggung jawab, maka dia akan melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Dilaksanakan dengan sampai tuntas. Ya. Termasuk panggilan dalam pelayanan ataupun panggilan dalam kehidupan kita. Misalnya kita sebagai suami istri, ya. Apakah kita juga sudah melakukan tugas panggilan kita ini, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, apakah kita sudah melaksanakan panggilan Tuhan ini dengan setia, dengan bertanggung jawab. Bukan hanya dalam pelayanan gereja, kita mungkin bertanggung jawab, tapi dalam kehidupan sehari-hari, nyata kita tidak bertanggung jawab. Itu tidak seimbang. Kita harus seimbang. Apapun panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dengan setia, lakukan dengan bertanggung jawab. Kalau sudah diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, kerjakan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh tanggung jawab. Jangan, ya, pas saya lagi ada waktu aja, saya akan melayani. Ya, kalau pas saya senggang, saya tak melayani. Ya, saya melayani segini aja sudah cukup. Ya. Saya mau katakan bahwa kita, ya, Tuhan ingin memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kalau kita setia, mulai dari hal yang kecil sekalipun. Ya. Nah, bertanggung jawab juga menjadi salah satu tolak ukur dalam kedewasaan. Ya. Orang yang dikatakan dewasa, ya, bukan karena umur, tapi dewasa di dalam karakternya, dalam perilakunya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka yang mau bertanggung jawab penuh di dalam panggilan dan tugas mereka. Ya. Ada yang kita mungkin ada ya, saya kepingin Tuhan, ya, dapat pengen harta yang banyak, saya kepingin kaya. Tapi kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sekarang, maka Tuhan juga akan mempertimbangkan apakah Anda sudah layak atau belum. Ya. Padahal saya melihat, saudara, ya, ada orang-orang yang istilahnya mereka tidak bisa menghargai milik orang lain. Ya. Sukanya coret-coret di temboknya orang lain pakai pilok, ya, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menghargai milik orang lain. Apakah yang seperti itu akan dipercaya mendapatkan harta, mendapatkan, ya, harta milik yang luar biasa? Saya rasa tidak, karena dia tidak bisa menghargai milik orang lain. Berbeda dengan kalau kita bisa menghargai, ya, menghargai milik orang lain, kita pun Tuhan akan mempercayakan yang lebih kepada kita. Nah, yang ketiga, hamba yang dikatakan setia adalah hamba yang produktif. Tadi di dalam perumpamaan dikatakan hamba yang menerima 5 talenta, mengerjakan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta, sehingga total mendapatkan 10 talenta. Hamba yang mendapatkan 2 talenta, dia kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, menghasilkan 2 talenta, sehingga totalnya adalah 4 talenta. Artinya apa? Ada hasil, ya. Dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, ada hasil, produktif, menghasilkan. Berbeda dengan hamba yang satu. Yang satu tidak dikerjakan, tidak produktif, tidak menghasilkan. Sehingga dikatakan kamu bukan hamba yang baik dan setia, tapi kamu adalah hamba yang jahat. Jadi hamba yang setia, yang ketiga adalah hamba yang produktif, menghasilkan atau berbuah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga Tuhan ingin kita itu berbuah.
berbuah di sini kalau kita dalam tolak ukur iman, ya, kita bertobat, ya, dari orang yang dulu pendosa, ya, penuh kelemahan, penuh dengan tindakan-tindakan yang berdosa. Ketika kita bertobat, kita menghasilkan yang namanya buah-buah pertobatan. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Menghasilkan juga yang namanya buah-buah roh, ya. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, mengajar kita, menuntun kita, membentuk kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada buah-buah pelayanan, ya. Mungkin saudara menjadi guru sekolah minggu, ada buah-buah pelayanan apa? Anak-anak sekolah minggu yang saudara didik, ya. Mereka kalau akan bertumbuh, iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan juga bertumbuh, itu adalah buah-buah pelayanan. Ada karakter yang diubahkan. Kalau dulu mungkin saudara memiliki karakter yang buruk, ya. Setelah saudara bertobat terima Tuhan Yesus, ya, ada karakter-karakter yang diubahkan menjadi karakter yang bagus. Itu namanya berbuah, menghasilkan, ya. Ada mungkin orang yang panggilannya adalah sebagai pengkhotbah, penginjil, dan lain sebagainya. Mereka juga melakukan tugas panggilan mereka. Ada jiwa-jiwa yang bertobat. Itu adalah buah-buah dari pelayanan. Buah-buah dari apa yang Tuhan percayakan, ya, dalam panggilan mereka. Jadi katakan mereka pun adalah hamba-hamba yang setia. Karena itu, mari kita menjadi hamba yang setia. Masa menjelang Natal ini, kita juga diingatkan, ya, bahwa Allah pun turun ke dunia. Bukan dalam rupa seorang raja, seorang pembesar, seorang penguasa. Tapi dia mau lahir ke dunia, ya, sebagai bayi. Dan dalam kehidupannya Tuhan Yesus di dunia, dia katakan mengambil rupa seorang hamba. Bukan sebagai seorang pembesar. Walaupun dia adalah Allah. Tujuannya apa? Tuhan ini mengajar kita, supaya kita pun memiliki hati hamba. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang setia, ya, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, dan yang menghasilkan. Maka bisa dikatakan kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan baik. Saya akan tutup di dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ketika kita setia dalam panggilan kita, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan menyebut kita, dia melihat, kamu hambaku yang baik dan setia. Kamu melaksanakan, kamu melakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang sudah aku berikan, ya, panggilan apa yang sudah aku berikan di dalam kehidupanmu. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Kamu akan masuk di dalam kerajaanku. Ya. Kiranya itu menjadi impian kita semua dan menjadi suatu tanggung jawab, suatu kesadaran dalam diri kita. Aku mau menjadi hamba yang baik dan setia, yang mau melaksanakan panggilan Tuhan, melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Jadikan kami, ajar kami untuk kami setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik dalam panggilan pelayanan, baik di dalam panggilan dalam kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai orang-orang yang berbisnis. Itu pun juga bukan suatu panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebenaran. Kami tidak melakukan dengan hal-hal yang kotor. Tapi kami boleh melakukan itu dengan baik. Kami boleh menghasilkan dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh didapati Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Tuhan kiranya menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang membentuk akan kami semua. Menyempurnakan akan kehidupan kami, karakter kami, perilaku kami. Sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan saudara bahwa ibadah yang dapat kita selenggarakan pada pagi hari ini, kita bersyukur untuk keseluruhan daripada ibadah pada pagi ini. Kita sudah dengar puji-pujian, penyembahan, kita juga sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mentaati ya sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan punya rencana terhadap kami. Kalau Engkau menciptakan kami, Tuhan juga merencanakan kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu. Jadikan kami sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang bertanggung jawab. Tuhan telah memberikan talenta-talenta kepada kami. Biar kiranya kami pakai talenta yang Tuhan berikan. Talenta di dalam kami memuji, menyembah, juga talenta di dalam kami melayani dengan musik, talenta di dalam kami melayani melalui alat-alat multimedia, talenta di dalam kami melayani firman-Mu, juga di dalam kami melayani sebagai guru-guru sekolah minggu. Talenta-talenta yang cukup banyak yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami bertanggung jawab dengan talenta yang Kau berikan. Tuhan, kami mendoakan untuk persiapan-persiapan Natal. Biar kiranya Engkau pun yang akan memberkati segala persiapan-persiapan Natal kami. Kiranya Natal pada tahun ini pun Tuhan, kami boleh mengalami kesukaan yang besar oleh karena Tuhan rela meninggalkan surga untuk melawat akan kami, dan kami boleh menjadi manusia-manusia yang tidak sendiri oleh karena Engkau ada di dekat kami, bahkan Engkau ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami semua. Terima kasih, dan kami boleh menyerahkan kembali semua doa kami hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom diberkati.
Shalom, Natal sudah makin mendekat. Panitia Natal GKI Pekunden tahun 2020 akan menginformasikan bahwa ibadah Natal dan tutup tahun akan diunggah secara virtual melalui YouTube pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 6 sore dan tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Kebutuhan dana Natal tahun ini sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Untuk acara dan kenang-kenangan jemaat sebesar 3.500.000 rupiah dan untuk pelayanan kasih sebesar 1.500.000 rupiah. Mari sisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk mendukung kegiatan Natal pada tahun ini. Masukkan persembahan saudara di amplop dan beri tulisan untuk Natal. Sedangkan persembahan untuk pelayanan kasih juga bisa dimasukkan di amplop, lalu kemudian diberi tulisan untuk pelayanan kasih. Persembahan dapat dikirim ke gereja atau dititipkan pada Ibu Livi atau Ibu Yuli atau ditransfer di rekening yang sudah disediakan. Mari saudara, kita alami berkat dan sukacita Natal di tengah pandemi. Tuhan bersama kita. God is among us. Shalom.